Saya dari Fakultas Keperawatan A4. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Henderson untuk memenuhi tugas mata kuliah dari dosen pembantu Nurse Hani Makuri Medhiskap MK. Virginia Henderson adalah ahli keperawatan yang penting yang telah memberi pengaruh besar terhadap keperawatan sebagai teori yang mendunia. Ia lahir pada tahun 1897 di kota Kansas, Missouri, Amerika Serikat. Ia memulai karir keperawatan di Army School of Nursing PSDS tahun 1918. Pada tahun 1960-an, ia memulai model konseptual ketika profesi keperawatan mencari identitasnya. Masalah intinya adalah apakah perawat cukup berbeda dengan profesi yang lain dalam layanan kesehatan dalam kinerjanya. Pertanyaan ini merupakan hal penting sampai tahun 1950-an sebab perawat lebih sering hanya melakukan instruksi dokter. Virginia Henderson merupakan orang pertama yang mencari fungsi unik dari keperawatan. Pada saat menulis pada tahun 1960-an, ia dipengaruhi oleh aspek negatif dan positif dari praktek keperawatan pada masa itu. Nah, jadi Virginia Henderson merupakan ibu dari semua perawat yang ada karena dia mempunyai aspek yang sangat penting dalam keperawatan. Virginia Henderson memiliki 14 komponen kebutuhan dasar, dan yang pertama adalah kebutuhan bernafas dengan normal. Pertukaran gas tubuh sangat penting untuk kesehatan pasien dan untuk kehidupan itu sendiri. Perawat harus memahami fungsi pernafasan manusia dan tahu bagaimana mendefinisikan bila ada gangguan dalam proses pernafasan. Perawat juga harus mampu membantu memposisikan tubuh pasien yang benar dan waspada pada suara pernafasan yang abnormal dan harus memperhatikan bila ada produksi lendir pada jalan nafas pasien. Perawat juga harus memantau frekuensi pernafasan dan memeriksa jalan nafas pasien apakah ada yang mengalami. Perawat juga harus memperhatikan suhu dan sirkulasi udara di ruangan pasien. Yang kedua, kebutuhan mendapat makanan dan minuman secukupnya. Setiap organisme membutuhkan cairan dan nutrisi untuk bertahan hidup. Perawat harus mengetahui jenis diet dan hidrasi sesuai dengan kebutuhan nutrisi pasien dan perawat yang diindustrikan oleh dokter. Perawat juga harus mempertimbangkan selera, suasana hati, jadwal makan dan minum, jumlah usia, dan berat badan, kepercayaan agama dan budaya, kemampuan mengunyah dan menelan. Dan yang ketiga, kebutuhan untuk eliminasi. Tubuh harus melakukan pembuangan kotoran, urin, keringat, danah, dan menstruasi secara normal. Tingkat kontrol dan efektivitas pasien sehubungan dengan fungsi, ekspresi, mereka harus diketahui dan dipahami oleh perawat. Kebutuhan ini termasuk perhatian khusus pada kebersihan bagian intim. Dan yang keempat, kebutuhan untuk bergerak dan mempertahankan postur tubuh. Yang pertama, seorang pasien akan merasa mandiri bila ia dapat bergerak sendiri untuk melakukan kegiatan setiap hari. Yang kedua, perawat harus membantu pasien untuk menggerakkan tubuhnya dan memotivasi
motivasi dia untuk melakukan aktivitas fisik, latihan, dan olahraga sesuai kondisi kemampuan dari pasien tersebut. Nah, yang kelima, kebutuhan untuk tidur dan istirahat. Istirahat sangat penting untuk pasien, apalagi dalam pemulihannya. Setiap organisme memulihkan kekuatan fisik dan mental ketika sedang tidur. Pasien butuh istirahat yang tenang dan tanpa gangguan, dan harus menjadi prioritas terutama pada malam hari. Perawat harus mengetahui kebiasaan istirahat dan juga kesulitan untuk tidur yang dialami seorang pasien, seperti sensitivitas terhadap kebisingan, pencahayaan, dan suhu. Yang keenam, kebutuhan berpakaian yang sesuai. Mampu memilih dan mengenakan pakaian yang diinginkan juga mempengaruhi rasa kemandirian seorang pasien. Pakaian mewakili identitas dan kepribadian, tapi juga melindungi tubuh pasien dan menjaga privasi setiap individu. Ketujuh, kebutuhan mempertahankan suhu tubuh normal dan menyesuaikan pakaian dan ruangan atau lingkungan. Suhu tubuh normal antara 36,5 dan 37 Celcius. Perawat harus menyadari faktor-faktor yang mengaruhi dingin atau panas pasien. Sekian presentasi saya mengenai kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Henderson. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang ingin bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia, kami tunggu tahun depan ya.